Iya, gue udah tahu abis ini lu ngomong apa, udah tahu gitu. Sama teman-teman aku pas renungin juga ini lagi nih ayatnya. Aku tuh juga bosen gitu. Tapi teman-teman, ini ada satu insight yang aku dapat pas aku renungin. Kalau misalnya kita udah pernah denger, ya kan, kita udah tahu gitu kan. Tapi kita harus denger lagi, kira-kira kenapa? Soalnya kita nggak lakuin itu. Makanya kita diingetin lagi untuk lakuin. Jadi hari ini kita akan membahas lagi ya teman-teman. Nah kalau kita ngeliat gitu ya, kondisi sekarang ini bahkan di sekitar kita. Seringkali kita pengen menghindar teman-teman. Menghindar dari jadi terang dan garam. Karena kita gak mau dijauhin sama orang. Siapa sih yang mau hidupnya tuh kayak gak punya teman gitu kan. Kayak ya temen gue cuma di gereja. Gak asik banget, kayak gak ada kehidupan lain gitu. Jadi kita cenderung mau ngelakuin apa yang dunia minta gitu. Dan sebenarnya ya wajar aja gitu loh, karena kita masih hidupnya di dunia. Jadi kita semua pengen diterima. Berapa banyak dari kita yang menjauhi label sok suci, si paling Kristen. Pasti dalam lubuk hati kita, duh jauh-jauh deh label kayak gitu. Jangan sampai label kayak gitu nempel di gua. Nanti gua gak punya temen. Dan inilah yang bikin kita tuh makin gak mau dan gak berani autentik sebagai pengikut Kristus. Karena kita terlalu takut. Kalau di gereja mungkin kita punya circle gitu ya, kita ngobrol sama teman kita. Terus kita ngomongnya tuh yang ramah-ramah, yang baik-baik. Tapi kalau lagi di luar gereja, wow, berbeda 180 derajat. Kenapa? Soalnya kita mau dilihat keren. Soalnya kita mau dilihat, oh iya ya ternyata lu nggak se-freak itu ya Kristennya. Gue pikir lu bakal freak banget. Lucunya teman-teman, kita lebih dengerin omongan orang lain daripada omongan Tuhan. Kita terbiasa hidup mau diterima orang sampai kita rela ngelakuin apa aja. Yesus itu rela mati buat kita, kitanya malah rela mati buat dunia. Atau kadang-kadang kita ikut-ikutan meredahkan diri, kita ikut-ikutan overthinking, kita ikut-ikutan pesimis. Biar orang gak bilang kita, lu positif, lu toxic positivity lu. Jadi serba salah teman-teman. Teman-teman sebenarnya kita juga masih banyak di dalam hati kita gitu ya. Dan dengan bangga kita bilang, ya gue emang gini orangnya. Ya gue emang overthinking orangnya. Ya gue emang gak bisa berhenti ngomong kasar. Kalau kata aku sih ya taubat sih bang. Masih ada waktunya untuk kita bertobat ya. Karena Tuhan Yesus tuh bilang kita ini tuh terang dunia teman-teman. Iya, kita ini terang dunia, itu jelas banget. Kalimatnya tuh jelas banget, kamu adalah terang dunia, titik. Jelas kalimatnya. Jadi kita tuh sebenarnya dipanggil ya kan, itu tuh buat jadi terang teman-teman. Ini tuh jabatan yang istimewa banget. Harusnya tuh kita merasa terhormat. Tuhan manggil kita itu bukan buat bikin kita menderita terus gitu. Tapi Tuhan panggil kita buat kita bebas dari menderita itu. Tadi Koreni di PRMI sempat ngomong juga gitu, kita bebas, tapi bukan bebas buat ngelakuin hal-hal yang kita pengen. Tapi bebas buat ngelakuin yang benar. Yang benar itu apa? Yang dari Alkitab teman-teman. Aku mau ajak teman-teman kita untuk bayangin gitu ya. Bayangin di ayat 1. Ya teman-teman bisa scroll ya kalau yang di handphone, aku nggak masukin di sini. Teman-teman bisa scroll di pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, jadi kita bisa lihat di sini, ini tuh banyak orang ceritanya. Ini tuh rame banget gitu. Ini khotbah di bukit ya, jadi bayangin orang itu baik banget gitu, banyak banget. Terus abis itu kita lihat lagi, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi ada murid-murid gitu ya, jadi Tuhan Yesus berdiri di sini gitu ibaratnya gitu kan, terus ada murid-murid dan ada orang banyak. Jadi orang itu banyak banget ya teman-teman. Terus tadinya kalau kita baca,
Di pasal 5 perikopnya itu ucapan bahagia. Ini tuh sebenarnya semua orang boleh dengar. Mau lu percaya Tuhan, mau lu orang apalah, mau lu orang miskin kayak, mau lu orang kaya kayak, lu boleh dengar ucapan bahagia. Tapi waktu Tuhan Yesus ngomong ayat yang ke-13 sampai 16, itu tuh lebih personal. Tuhan tuh ngomongnya cuma buat murid-muridnya. Tapi semua orang bisa dengar juga. Kira-kira kenapa teman-teman? Karena Tuhan Yesus tuh mau kasih lihat ke semua orang dan ke murid-muridnya. Kalau murid-muridnya ini tuh eksklusif. Maksudnya eksklusif tuh gimana? Murid-muridnya dikasih jabatan. Lu bakal jadi terang. Tapi semua orang tuh bisa denger. Kenapa dia bisa jadi terang? Karena dia punya relasi sama Tuhan. Itu tuh kayak ibaratnya VVIP gitu loh. Sedangkan yang lain ya udah lu ya udah general aja gitu. Ini secara khusus. Kenapa Tuhan Yesus ngomongnya itu di depan banyak orang supaya banyak orang dengar? Ya supaya semua orang juga bisa lihat ini akan berbeda hidupnya. Kalau misalnya mau jadi pengikut Kristus juga, hidup lu juga akan berbeda sama kayak murid-muridnya. Secara logika teman-teman, banyak orang di situ ngikutin Yesus, mereka pengen tahu apa yang Yesus ngomong. Kenapa? Karena waktu itu Yesus lagi terkenal-terkenalnya. Ini rabi baru yang pengajaran itu di luar nalar. Gak ada yang pernah tahu apa next step-nya dia, next move-nya dia tuh unpredictable banget. Ya kalau dibandingin dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang buku banget, Yesus tuh lebih ke praktisnya gitu loh. Yang ya udah contoh nyata yang dia lakukan. Jadi gak dari buku doang. Sedangkan kalau orang Farisi dan ahli Taurat ya mereka fokusnya ya udah apa yang dikatakan buku itu yang gue lakuin. Kaku jadinya. Nah teman-teman sekarang kalau kita perhatiin ayat 14 ya. Kita itu kayak kota yang ada di atas gunung. Konteksnya kota ini tuh dibangun pakai batu kapur warna putih. Teman-teman bayangin ya di gunung. Ada bangunan-bangunan, ini sih cenderung kalau bangunan di zaman Tuhan Yesus tuh kayak kotak-kotak gitu loh. Jadi kotak-kotak terus warnanya putih. Jadi tuh kelihatan banget kalau kena sinar matahari tuh kelihatan banget gitu. Jadi kalau misalnya malam ya kan, orang pasti masih pengen beraktivitas kan. Gak mungkin lu kayak matahari terbenam terus langsung tidur, gak mungkin gitu. Jadi orang masih beraktivitas ya mereka entah makan malam kayak ngapain kayak gitu. Jadi mereka akan nyalain lampu. Dan itu di atas gunung gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari jauh kelihatan gitu loh. Terangnya itu tuh kelihatan. Nah sebenarnya kita tuh kayak kota ini gitu loh. Kelihatan. Terangnya itu tuh kelihatan. Jadi buat apa kita sembunyiin? Karena emang gak bisa disembunyiin gitu loh. Kayak misalnya nih, ini contohnya sebenarnya gak sempurna gitu ya. Tapi aku akan coba pakai contoh ini. Misalnya kayak orang hamil. Teman-teman dari jauh bisa menduga gitu loh, oh ya dia hamil gitu. Cuman ya sekali lagi contoh ini kurang sempurna ya karena ada orang juga yang salah gitu, taunya dia bukan hamil ya memang aja gitu, ya memang aku gak enak ngomongnya, ya pokoknya gitu. Maksudnya ya memang dia sebenarnya gak hamil gitu, cuman kelihatan gitu kan, mau ditutupin gimana pun kelihatan kalau perutnya itu besar gitu loh teman-teman. Kita tuh kayak gitu. Jadi ngapain kita takut gitu ya dibilang so suci, so Kristen, ya emang Kristen gitu loh, kita ya emang itu kita, emang kelihatan. Emang kita kan suci karena disucikan oleh darah Kristus. Jadi kan kita nggak bohong, kita nggak berpura-pura gitu loh. Ya kita tetap jadi diri sendiri kan dengan menjadi Kristen. Tapi seringkali kita malah takut kayak nanti gue dibilang Kristen atau kristenisasi, aduh nggak mau deh nggak mau. Kita menghindar teman-teman. Padahal kita cuma jadi orang Kristen, kita jadi terang dunia. Sama halnya dengan perumpamaan lampu yang ditaruh tuh di atas bukan di bawah. Ya di bawah sih sebenarnya bisa juga gitu ya buat ngelihat apa yang ada di bawah. Tapi wajarnya ya lampu tuh di atas, kalau di bawah buat apa? Lagian kalau teman-teman senterin muka teman-teman dari bawah kan serem kan? Kan lebih bagus lightingnya dari atas gitu loh. Jadi teman-teman, waktu kita jadi lampu, kita tuh lagi dipakai Tuhan buat bantu orang-orang di sekitar kita lihat siapa sih yang ciptain lampu. Ibaratnya kayak gitu, kayak misalnya kalau teman-teman nonton film gitu ya, aku gak tahu sih
Harusnya sih semua orang pernah melewati fase ini ya. Nonton film atau baca novel gitu kan. Kita penasaran, siapa sih yang nulis novelnya? Siapa sih pemain-pemainnya ini, nama aslinya siapa sih, Instagramnya apa sih, gue pengen lihat kehidupan realnya tuh kayak apa sih. Ya harusnya sih teman-teman ada di fase itu ya, sempat di fase yang teman-teman tuh kepo pengen tahu gitu. Nah sebenarnya kita lagi bikin orang-orang di sekitar kita itu tuh berlaku demikian. Bikin orang-orang tuh penasaran, emang siapa sih, lu tuh berelasi sama siapa sih, lu sampai bisa bersikap kayak gini, bersikap kayak gitu. Lu tuh emang berelasi sama siapa, bapak mak lu siapa, temen-temen lu siapa, circle lu siapa. Kita tuh pengen bikin mereka tuh penasaran gitu loh. Terus teman-teman, jadi tujuan hidup kita ini sebenarnya bukan biar orang-orang di sekitar kita itu ngikutin apa yang kita lakukan. Misalnya kita bukain pintu buat orang, misalnya pas lagi kita lihat dia keberatan gitu bawanya terus kita bukain pintu. Bukan biar orang copy kita, enggak. Bukan biar kita menularkan itu, enggak. Tapi bikin mereka penasaran, kenapa kita bisa melakukan itu. Biar mereka kenal siapa Bapak kita. Terus kalau kita perhatiin, di ayat 16 ada tulisan gini, memuliakan Bapakmu yang di surga. Teman-teman ini Bapakmu di surga, ini tuh personal banget dan ini eksklusif banget, sekali lagi eksklusif banget. Jadi itu Bapaknya kita gitu loh, Bapaknya orang Kristen. Ini tentang kita yang punya relasi sama Bapak dan orang lain yang gak mengenal Bapak, gak punya relasi sama Bapak. Makanya kita dibilang tadi, Bapakmu yang di surga, artinya Bapak kita, Bapaknya orang-orang Kristen. Selama kita jadi pengikut Kristus, kita hidup melayani Dia teman-teman. Tentu dengan cara yang berbeda-beda. Hari ini kita belajar itu dengan cara berbuat baik. Berbuat baik versi dunia sama versi Allah itu tuh jelas beda teman-teman. Beberapa waktu lalu aku ke salon gitu ya. Aku dapat, nggak enak ngomongnya, aku dapat treatment gratis gitu kan. Jadi rambut aku ini tuh di perm ya teman-teman, bukan dicatok tiap hari. Jadi aku bahagia karena nggak usah bangun pagi. Nah jadi karena rambutnya di perm dan itu gratis ya kan. Nah selama di perm itu lama teman-teman, hampir setengah hari lah gitu. Jadi lama banget sampai staff hotel, staff salonnya itu tuh nawarin snack terus gitu. Mau ini gak, mau es krim gak, mau snack gak, mau milk tea gak. Semuanya ditawarin sampai aku tuh udah enek gitu karena manis semua kan. Jadi kayak ya udah cukup gitu. Nah karena ditawarin terus otomatis sampahnya numpuk. Udah sampahnya numpuk ya kan, ya udah aku pinggirin dulu gitu kan. Nah terus gak berapa lama, ya sebenarnya udah lama banget sih. Terus treatmentnya selesai gitu kan, permnya selesai. Nah terus aku beres-beres gitu karena emang udah malam gitu kan. Jadi ya udah aku beres-beres. Terus aku mikir, tunggu sampahnya gimana? Ya udah aku kumpulin gitu kan. Aku nanya sama staff salonnya, kenapa sih hotel mulu? Staff salonnya, Kak tong sampah di mana ya? Terus kakaknya di belakang gitu. Ya udah aku bawa sampai ke belakang. Rupanya kedengeran ada yang bisik-bisik gitu. Si staff salonnya, kok buang sendiri sih, kok buang sendiri. Terus aku mikir, emang gak buang sendiri, emang dibuangin. Emang harusnya gimana? Aku bingung gitu teman-teman. Jadi pas selama perjalanan pulang aku mikir mulu, emang gue salah ya? Bukannya ya itu kan gue dapat free gitu kan, gue dapat free ya. Gue tahu diri gitu ya, gue buang sampah sendiri dan itu kan normal. Lagian kalau gak free pun normal gak sih buang sampah sendiri? Itu tuh hal yang normal karena memang di sekitar situ nggak ada tong sampah ya, adanya di belakang gitu. Jadi kayak aku pikir ya udah, gue ke belakang gue buang sampah. Nah teman-teman, ternyata apa yang aku lakuin itu bikin mereka tuh bingung gitu. Karena bagi mereka tindakan itu harusnya mereka yang kerjain. Karena kan mereka digaji untuk treat kita gitu kan, untuk ya kasih kita treatment itu. Misalnya kayak ya ituin rambut lah atau segala macem, bahkan tolongin kita dalam buang sampah. Mereka tuh dibayar untuk itu. Tapi ternyata yang aku lakuin itu tuh berbeda sama orang lain yang sampahnya dibuangin sama staf salon. Ternyata hal basic ini tuh aneh di mata mereka. Aku jadi mikir, ternyata dunia itu benar-benar udah bodoh amat. Sampai buang sampah sendiri pun dibilang aneh, karena biasanya orang tuh udah bodoh amat, oh ya oke udah jalan. Jadi teman-teman,
pas renungin firman Tuhan ini ya hari ini gitu, aku jadi kepikiran servant of the world yang sesungguhnya itu the OG-nya itu adalah Tuhan Yesus kebanyakan ya. Adalah Tuhan Yesus. Zaman sekarang kalau ada sosok Yesus di sekitar kita, kita bisa bilang dia aneh. Maaf Tuhan, maaf. Aneh, kenapa anehnya? Karena apa yang dia lakukan itu tuh beda sama yang kita lakukan. Coba teman-teman bayangin ya. Yesus itu cuciin kaki murid-muridnya. Kalau teman-teman tahu waktu dulu ya kan meja makan itu tuh lesehannya tuh bener-bener lesehan teman-teman. Jadi bau kaki tuh kecium. Bayangin selesehan itu sampai bau kaki tuh kecium. Jadi bahkan mereka tuh makannya itu tuh bukan duduk tapi semi tiduran. Gak mungkin aku peragain kan. Gak mungkin aku peragain. Pokoknya dia kayak apa ya? Kayak mermaid gitulah gitu, jadi agak tiduran gitu loh teman-teman. Hah? Peragain? Gak mau malu. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi ini tuh gambaran kalau misalnya ya zaman dulu memang makannya kan agak semi tiduran. Jadi otomatis mereka tuh kalau ke rumah makan atau ke rumah orang buat makan nggak cuma cuci tangan, tapi cuci kaki juga. Karena mereka kan waktu dulu nggak pakai sepatu kayak kita sekarang gitu kan. Mereka pakai tuh kayak kasut. Jadi bayangin zaman dulu juga nggak ada aspal. Jadi yang ada itu apa? Pasir dan tanah. Jadi bayangin mereka kemana-mana jalan kaki gitu kan, karena nggak punya duit. Sedih. Ya karena nggak punya duit, nggak bisa sewa kuda, nggak bisa sewa apa gitu kan. Jadi nggak ada duit. Mau nggak mau jalan kaki kemana-mana ngajar gitu kan. Jadi bayangin mereka ber-13 gitu kan dengan kakinya yang berlumpur dan bertanah dan berpasir itu mau makan. Kira-kira baunya semerbak kan teman-teman. Jadi mereka harus cuci kaki. Tapi Tuhan Yesus minta air dan minta kayak baskom, ya dulu namanya bukan baskom ya teman-teman, gak ada baskom dulu. Ya namanya mungkin bukan baskom gitu ya, ya tapi buat cuciin kaki murid-muridnya. Sungkan gak sih? Aku langsung bayangin dosen-dosen aku di kampus ya, aku pikirnya tuh kayak, aku gak tahu sih teman-teman kenal apa enggak kayak Benny Solihin, atau Irwan Pranoto, atau siapa lagi sih? Ya pokoknya ada beberapa dosen yang aku anggap mereka tuh dosen besar gitu kan, terus cuciin kaki aku. Sungkan gak sih? Kita kan pasti bilang, Pak gak apa-apa saya bisa cuci kaki sendiri. It's okay Pak gak usah. Terus bapaknya ngotot, gak bisa, gak apa-apa saya aja yang cuciin. Sungkan gak sih teman-teman? Kayak kita tuh sama-sama awkward gitu, tapi dianya gak awkward. Tuhan Yesus ya tetap aja cuciin gitu. Ke-12 murid itu, ya dan termasuk kaki dia sendiri gitu. Dia cuciin. Ya kita pasti mikir, kita siapa sih sampai orang tuh mau cuciin kaki kita. Terus teman-teman, menurut aku, Yesus selama hidup di dunia, dia tuh melayani orang-orang. Rasanya tuh orang-orang sekali lagi gak pernah tahu apa next move-nya dia, kita gak pernah tahu. Nanti tiba-tiba dia sembuhin orang lah, unexpected banget. Karena ya di zaman itu gak ada lagi mukjizat-mukjizat yang kayak gitu tuh jarang. Sangat unpredictable, di luar nalar banget teman-teman. Sampai akhirnya, sampai momen Tuhan Yesus harus disalibkan. Minimal kabur gak sih bang? Emang gak takut apa? Ngeri loh disalib itu. Digantung, dipermalukan, kan gak pakai baju. Malu gak sih? Minimal kabur gak sih kayak murid-muridnya? Hilang semua. Kayak temen kalau ada maunya doang, hilang tiba-tiba. Sendirian jadinya Tuhan Yesus. Tapi Yesus milih buat menyerahkan dirinya. Dia lakuin itu semua buat kasih lihat nih, hidupnya emang beda. Karena dia punya relasi sama Bapa di surga. Jadi kita perlu mempertanyakan murid-muridnya nih. Berarti lu enggak punya relasi yang baik dong sama Allah Bapa. Bisa jadi. Karena mereka kabur. Jangan-jangan kita juga begitu. Nah teman-teman, the OG servant of the world itu ya Yesus Kristus. Mati disalib dalam kekristenan itu benar-benar sebenarnya tuh harusnya dihargai dan dinilai mahal gitu ya. Kemarin tuh aku baca, aku sama beberapa anak PRMI gitu kan, kita ada baca Alkitab bareng. Kita kemarin baca Ayub. Jadi ada omongan kayak gini,
manusia itu nggak lebih dari ulat sama belatung. Aku bilang di grup itu, aku bilang gila guys, kalau kita nggak ditebus sama Tuhan Yesus, kita harganya cuma ulat doang sama belatung. Kita nggak ada harganya. Tapi karena kita udah ditebus sama Tuhan Yesus mau mati buat kita jadi mahal teman-teman. Karena kenapa? Ya darahnya mahal. Makanya kita juga jadi mahal. Kita digantiin loh teman-teman, harusnya kita yang mati tapi dia mau gantiin kita. Aku jadi mikir lagi, orang gak mungkin mau mati buat orang lain kalau bukan karena dua hal. Yang satu karena hutang, gue utang budi sama dia. Yang kedua karena sayang. Kira-kira Tuhan Yesus utang budi gak sih sama kita? Gak ada jawabannya. Kira-kira utang budi gak sih? Enggak kan? Siapa kita emangnya? Sampai Tuhan Yesus ngutang sama kita. Kita justru yang ngutang. Yesus lakuin itu semua ya gak jauh-jauh karena dia pengen benerin relasi kita sama Allah Bapa di surga. Makanya dia rela. Dia pengen kita kenal sama Tuhan yang ciptain kita. Nah teman-teman, sekarang gimana dengan kita? Aku mau ajak kita semua buat mikir bareng-bareng deh. Di ayat 16 dibilang, perbuatanmu yang baik. Apa sih yang lewat di pikiran teman-teman pas dengar kalimat perbuatanmu yang baik? Kalau ada orang yang jahat sama kita katain. Kalau misal ada orang yang maki-maki kita maki-maki balik. Enggak ya teman-teman? Enggak ya? Teman-teman kalau kita dengar kita harus berbuat baik, sebenarnya kita udah muak gak sih? Lagian aku juga mikir pas mikirin aplikasi aku mikir ngomong apa gue di sini? Orang juga udah pada tahu kali harus ngapain. Masalahnya dilakukan apa enggak? Itu doang masalahnya. Teman-teman kalau misalnya kita mau ngelakuin hal baik ke orang, kita harus mulai dari diri sendiri. Kita udah ngelakuin hal yang baik belum ke diri kita sendiri? Apakah kita masih sering marah-marahin diri sendiri? Misal habis hangout sama teman. Terus pas pulang biasanya berasa sepi gitu kan. Kayak udah pulang, udah sendirian. Tadi harusnya gue gak ngomong gitu gak sih? Gimana ya nanti orang mikirin gue apa ya? Aduh nanti gue dicap ini lagi, dicap itu lagi. Dirinya dimarahin mulu. Atau malam-malam lagi gak bisa tidur. Terus kepikiran memori-memori yang lama gitu. Kenapa ya waktu SMP gue begitu? Ya ampun. Terus tendang-tendang selimut karena kayak kenapa gue lakuin itu? Udah SMP guys, aku percaya di sini teman-teman udah pada kerja ya rata-rata. Artinya itu udah lama banget tapi dirinya masih dimarahin terus. Itu bukan hal yang baik teman-teman. Karena kita udah tahu ya kalau misalnya kayak nyilet-nyilet tangan itu kan udah diedukasi ya, jangan ngelakuin itu. Selain karena bahaya, bikin jelek juga, gak cantik, gak ganteng jadinya. Karena ada goret-goretan di tangan, jelek. Nah teman-teman, sekali lagi nih, bisa gak sih kita duluan yang mengasihi diri kita sendiri, yang berbuat baik sama diri kita sendiri. Karena udah ada contohnya sebenarnya. Contohnya ya Tuhan Yesus yang udah baik sama kita. Kita tinggal ikutin kira-kira Tuhan Yesus mau kita ngapain ya? Masa iya kita udah Masa iya kita udah diselamatin sama Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus malah dukung kita buat jahatin diri sendiri? Aku rasa sih enggak ya. Mahal dong, rugi dong, ya gak? Rugi gak sih? Udah diselamatin gitu lu malah bertingkah. Rugi gak sih? Tuhan Yesus bilang, enggak, Tuhan Yesus enggak ngomong gitu. Tuhan Yesus baik banget guys. Jadi teman-teman, kita bisa berbuat baik ke orang lain juga kok sebenarnya. Ya dari hal basic lah, karena sekali lagi yang tadi aku bilang, dunia ini tuh udah terlalu gak peduli, sampai lu ngelakuin hal basic pun lu dipuji. Segampang itu rupanya, segampang buang sampah pada tempatnya rupanya, gampang banget.
Segampang bukain orang pintu kalau dia lagi banyak barang gitu yang dibawa. Segampang itu. Yang susah adalah belajar sabar sama orang-orang yang kurang ajar ya teman-teman. Itu kita berproses sama-sama. Belajar sabar, ngadepin orang-orang tertentu yang susah. Susah disabarin gitu. Terus juga kita bisa bangun relasi sama orang. Nggak cuman sekedar kita punya kebutuhan, tapi ya memang kita berelasi sama orang itu. Kita tanya dia apa kabar ya. Kita peduli gitu. Jangan sampai dia lompat di Mapo Bridge. Atau kita yang lompat nanti di Mapo Bridge. Jangan teman-teman. Jangan sampai itu terjadi. Kita belajar berempati sama orang lain. Kita benar-benar peduli, nggak cuman sekedar, lu tahu gak dia kenapa? Udah gitu udah tahu ya udah, nggak ada tindakan apa-apa. Padahal sebenarnya kita bisa ambil tindakan lain. Bisa kita tahu nih orang nggak punya temen nih, karena mungkin dia aneh. Ya udah kita tolongin dia, kita temenin dia gitu loh. Emang susah sih guys. Emang susah, lebih gampang diomongin. Tapi makanya itu kita butuh Tuhan yang tolong kita. Karena dia juga udah sayang sama kita yang punya anehnya tuh beda-beda teman-teman. Agak lain memang. Jadi kalau misalnya kita bayangin teman-teman di dunia sekarang. Kalau teman-teman tahu musisi, aduh aku lupa lagi namanya guys. Pokoknya dia tuh kayak abis kayak bercandain Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kayak MV-nya itu tentang Yesus yang disalib gitu. Tapi dia copy dan dia bilang ke orang-orang kalau dia tuh udah percaya Kristus. Padahal tuh dia bohong, dia tuh jahat banget gitu loh. Terus kita kan jadi kayak, apa nih orang jahat banget, masa Tuhan gue diginiin. Yang kita nggak tahu, Tuhan Yesus di surga tetap sediain tempat buat mereka kalau mereka bertobat. Terus kita malah sibuk judge mereka. Malah kita yang jadi Tuhan. Nah teman-teman sekali lagi, panggilan buat jadi terang itu tuh bener-bener terhormat gitu. Itu kayak tiket VVIP gitu, kayak yang gak semua orang tuh bisa dapetin. Tapi kita bisa nih hari ini dapetin gitu. Masa kita mau biarin itu lewat gitu aja. Ini tuh sebenarnya anugerah yang bisa kita banggain. Kayak lu pernah gak sih dipakai Tuhan sampai lu tuh bangga gitu. Kayak gila Tuhan gue habis dipakai nih buat memberkati orang lain. Itu tuh bangganya bener-bener yang lega banget gitu loh teman-teman. Kayak berguna gitu loh rasanya. Jadi teman-teman waktu kita jadi servant of the world ya, kita melayani orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya bikin mereka kenal sama Tuhan. Bukan biar mereka nempel sama kita doang, enggak. Kita punya tujuan yang lain, yaitu biar mereka kenal sama Tuhan. Biar mereka kenal siapa sih yang berhasil bikin kita jadi kayak dia, kayak Tuhan maksudnya. Jadi waktu kita melayani orang dengan perbuatan baik, orang tuh bisa menilai. Ya nggak pedulinya orang di dunia ini, mereka masih nggak bodoh-bodoh banget lah. Mereka tetap bisa bedain mana yang pengikut Kristus, mana yang enggak. Jadi teman-teman, yuk kita sekali lagi minta tolong sama Tuhan supaya kita tuh mampu gitu loh melakukan hal-hal baik yang menurut kita tuh impossible, tapi aku yakin sama Tuhan kita tuh bisa. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami ini adalah terang dunia. Tuhan ini mungkin bagi beberapa dari kami merupakan teguran yang biasa aja. Tapi beberapa dari kami yang lain ini merupakan teguran yang bisa mengubah hidup kami. Dan Tuhan kiranya yang menolong setiap dari kami, Tuhan yang berikan kami kekuatan supaya kami mampu melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.